Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in walau murudunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Sagita dengan NIM 2130942. Kami mahasiswa program studi hukum keluarga semester 3 kelompok 1. Materi kami adalah lapangan hukum perdata. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah hukum perdata. Jadi secara umum hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan manusia dengan yang satu dengan yang lainnya. Hukum perdata ini juga biasa disebut sebagai hukum privat. Nah, sejarah hukum perdata ini dibuat di Kekaisaran Romawi dengan penyelontongan kode sivil menguasai Prancis, maka hukum perdata tersebut diberlakukan kembali di Prancis. Setelah Prancis menjajah Belanda, maka hukum perdata beralih ke Belanda dengan penyebutan BW, yang mana hal tersebut pula terjadi di Indonesia saat Belanda menjajah Indonesia, sehingga sesuai asas konkordansi hukum yang berlaku di negeri penjajah, maka akan berlaku juga di negeri jajahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Rambe, NIM 2130 090041. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang lapangan hukum perdata. Adapun sistematika hukum perdata, terdapat 4 buku sistematika hukum perdata. Yang pertama, buku tentang orang, yaitu memuat hukum perseorangan dan hukum keluarga. Yang kedua, benda, yaitu memuat hukum benda dan hukum waris. Dan yang ketiga, perikatan, yaitu memuat hukum harta kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang. Dan yang keempat, tentang pembuktian dan kadaluarsa, yaitu memuat tentang alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hamdani, NIM saya 213090043. Saya dari kelas AS2. Saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS pelajarannya PHI. Yang akan saya bahas adalah tentang hukum keluarga. Jadi apa saja yang akan dibahas di hukum keluarga? Pertama, definisinya adalah hukum keluarga adalah hukum yang memuat segala peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup suatu keluarga. Selanjutnya adapun yang diatur dalam hukum keluarga yakni kekuasaan orang tua. Orang tua wajib untuk mengasuh dan mendidik anak. Itu sudah kita tahu karena itu kewajiban umum. Selanjutnya, hubungan alimentasi timbal balik antara anak dan orang tua, dari orang tua yang kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik. Kewajibannya anak juga ada, yaitu untuk patuh dan selalu menghormati kedua orang tua. Perwalian, yakni pengawasan dan atau pengurusan terhadap pribadi anak di bawah umur atau yang belum dewasa. Itu terjadi bagi anak di bawah 18 tahun
dan juga anak yang tidak normal. Terus juga ngomong-ngomong tentang perwalian, bisa terjadi dalam dua hal, yakni yang pertama karena perkawinan orang tua putus, itu ya yang memang sering terjadi hal seperti itu. Yang kedua karena kekuasaan orang tua dicabut. Nah, jadi ada juga karena beberapa hal akhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak itu dihapus. Nah, jadi sekian dari saya. Bisa saya pasanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Ihsan, NIM 2130940. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapangan hukum perdata yang mengenai 4 sistematika hukum perdata. Yang saya akan menjelaskan buku kedua, yaitu mengenai tentang benda. Benda sebagai objek hukum atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dalam hubungan hukum dan perhubungan hukum. Baik, adapun benda di sini terdapat menjadi dua, yaitu pertama benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama, benda bergerak terbagi menjadi dua, yaitu pertama benda bergerak secara sifat dan kedua benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Baik, yang pertama benda bergerak karena sifatnya terdapat dalam pasal KUH Perdata, pasal 507 KUH Perdata, yaitu ialah benda yang dapat bergerak sendiri dan dapat dipindahkan. Contohnya seperti kapal, perahu, dan motor atau mobil. Yang kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang terdapat dalam pasal 511 KUH Perdata, yaitu seperti tentang hak atas hasil dan hak pakai dalam benda bergerak tersebut. Baik, yang kedua, benda tidak bergerak terbagi menjadi tiga. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya terdapat dalam pasal 506 KUH Perdata, yaitu segala sesuatu secara langsung dan tidak langsung akibat perbuatan dari alam atau perbuatan dari manusia yang digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi benda bergerak berdasarkan sifatnya seperti tanah. Yang kedua, benda bergerak karena tujuan kegunaannya terdapat dalam pasal 507 KUH Perdata. Nah, itu contoh seperti pabrik, kegunaan, gilingan, itu seperti. Yang terakhir, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai bangunan tidak bergerak, seperti pabrik tadi yang tidak bergerak. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan tentang mengenai benda ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Cahyawardana dengan NIM 2130939. Pada kesempatan kali ini, pada video presentasi ini saya akan melanjutkan pembahasan yang mana telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya tentang lapangan hukum perdata. Yakni pada bagian kali ini saya mendapat bagian tentang perikatan, pembuktian, dan daluarsa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan? Jadi, perikatan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap sesuatu hal. Adapun bukti atau praktik daripada sebuah perikatan terjadi dalam sebuah perjanjian. Dalam sebuah perjanjian terdapat 4 syarat yang harus terpenuhi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni 4 syarat tersebut terbagi menjadi 2, yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Apa yang dimaksud dengan syarat subjektif? Syarat subjektif yaitu yang pertama, pihak-pihak harus cakap menurut hukum. Yang kedua, kedua belah pihak harus bersepakat. Kemudian sedangkan untuk syarat objektif yang pertama, barang yang diperjanjikan haruslah jelas wujudnya, dan yang kedua, barang yang diperjanjikan harus halal menurut hukum. Apa sebenarnya konsekuensi daripada
daripada 4 syarat subjektif ini, atau apa sebenarnya konsekuensi dari dalam sebuah perjanjian, yakni terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka dapat diberikan permohonan untuk dibatalkan, atau dengan kata lain dapat dimintai pembatalan. Kemudian yang kedua, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka apa konsekuensinya, yakni perjanjian tersebut batal demi hukum, atau dapat disebut dengan kata lain perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Kemudian lanjut yang kedua, yakni pembuktian. Pembuktian itu terdapat dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana berbunyi, barang siapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, maka diwajibkan untuk membuktikan hak tersebut. Lantas bagaimana dengan daluarsa? Daluarsa yaitu suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk membantah atau untuk membebaskan dari perikatan dengan lewatnya waktu dan atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku menurut undang-undang. Sekian pembahasan dari saya, pamit undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.